Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar? Nah, Lause harap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari ini Lause Variani ditemani Lause Devi akan mengajak adik-adik ibadah sekolah minggu. Tapi Lause punya 4 poin sikap ibadah yang benar ya adik-adik. Yang pertama, Lause kasih tahu lagi ya, memuji Tuhan dengan semangat. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan dengan duduk tenang, memperhatikan Lausenya yang cerita. Jangan lari sana, lari sini. yang ketiga, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Ya, jadi adik-adik nggak boleh jalan-jalan kemana-mana ya, harus duduk diam mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai terakhir nanti Lausenya bercerita. Nah yang terakhir, adik-adik ketika kita berdoa kita harus mengambil sikap yang baik meskipun Tuhan tidak melihat dan tidak ada yang melihat, tetapi kita tetap harus mengambil sikap berdoa dengan baik karena ada Tuhan Yesus yang melihat kita. Nah, adik-adik sudah siap semua? Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau mas sekolah minggu pakai bahasa Indonesia Mandarin. Ingat ya, poin pertama, memuji dengan semangat. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Jude Sesiao, sewoman ethong ta chia thi. Xin ai thiên phụ thông bao xian chi, hoài là ta chi tơ xin sinh命.谢谢珍惜，赞美不停，儿童爱主教会复兴。我主命令，这一珍惜，一生一生拥有主名。 Nah, adik-adik kita ambil sikap berdoa, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih jika Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Pada hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh beribadah dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, Lause Variani, ya kita setiap pagi kita bangun tidur, kita harus memuji siapa ya Lause ya? Memuji Tuhan. Iya ya adik-adik di rumah ya. Jadi dari kita bangun sampai nanti kita waktu mau tidur lagi, kita harus memuji Tuhan. Nah untuk itu kita mau nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Kita nyanyikan 2 kali ya Lause ya. Ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangan semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik yang di rumah dan Lausu Devi, sudah 11 bulan kita berada dalam masa pandemi. Mungkin banyak kesulitan dan pencobaan yang kita hadapi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Ada waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Kita mau naikkan satu pujian waktu Tuhan. Lagu ini mungkin baru ya adik-adik ya, tapi kita sama-sama mau belajar. Kita nyanyikan 2 kali untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi, duduk yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan.
anak-anak, Shalom. Apa kabar semuanya? Lause berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Oh ya, anak-anak pasti belum kenal dengan Lause bukan? Baik, Lause akan memperkenalkan nama Lause. Lause Nolah. Siapa anak-anak? Iya, Lause Nolah. Jangan lupa, Lause senang sekali bisa berkenalan dengan anak-anak. Sekalipun hanya sebatas online. Kita tidak bisa berjumpa, kita tidak bisa bertemu langsung. Tetapi Lause berharap suatu waktu kita akan bertemu dan Lause akan berkenalan satu demi satu semua anak-anak. Oke anak-anak, sebelum Lause menyampaikan cerita firman Tuhan, Lause ingin memastikan apakah semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Baik, selanjutnya Lause ingin memastikan apakah semua sudah mempersiapkan Alkitab. Siapkan Alkitab, karena cerita sekolah minggu bukan cerita dongeng, tetapi kebenaran yang bersumber dari Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Siapkan Alkitab. Sudah siap semuanya? Mari kita akan berdoa. Kita akan fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan. Tangannya kita lipat, pejamkan mata supaya kita tidak terganggu. Kita boleh sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh menaikkan pujian, nyanyian kami di hadapan-Mu. Dan saat ini satu kesempatan yang indah kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga apa yang akan kami dengarkan, kami boleh mengerti, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami memohon, tolong setiap kami ya Tuhan, sehingga bisa mengikuti dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan ambil atau dibaca di dalam beberapa bagian dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel pasal 18, 19, dan 20. Kemudian dilanjutkan 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 4. Wow, panjang sekali ya. Anak-anak tenang, kita tidak akan membaca semuanya. Tetapi Lause berharap semua membuka Alkitab dalam kitab Samuel, sehingga anak-anak bisa mengikuti cerita firman Tuhan yang Lause sampaikan. Silahkan dibuka di dalam 1 Samuel pasal 18, 19, dan 20. Kemudian kita akan nanti buka lagi di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 4. Anak-anakku, mengawali cerita firman Tuhan, Lause ingin memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, diperhatikan. Kitab Samuel terdapat dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, betul. Perjanjian Lama. Pertanyaan yang kedua, diperhatikan. Dalam Perjanjian Lama, kitab Samuel termasuk kitab yang keberapa? Ini berbicara urutan kitab dalam Perjanjian Lama. Coba, kitab pertama Kejadian, kedua Keluaran. Dihitung sampai kitab Samuel. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, kitab ke-9 dan kitab ke-10. Kok 2 kitab? Iya, kitab Samuel ada 2 kitab. 1 Samuel dan 2 Samuel. Pertanyaan yang terakhir.
akan menghantar kita dalam cerita firman Tuhan hari ini. Situasi sulit apakah yang sedang anak-anak alami saat ini yang membuat anak-anak merasa tidak aman sehingga merasa takut, merasa sedih, mau nangis, atau mungkin mau marah? Coba dipikir-pikir, apa yang membuat kalian merasa tidak aman? Mungkin kesulitan belajar, apalagi saat ini pembelajarannya secara online. Kita tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Internetnya tidak lancar. Kemudian apa? Tugasnya banyak. Kalau bertemu ada tatap muka, kita bisa bertanya dengan teman-teman, bisa bertanya langsung kepada guru. Tetapi saat ini kita tertekan, kita mau menangis, kita takut. Jangan-jangan nilai saya jelek, jangan-jangan saya tidak naik kelas, merasa tidak aman. Atau mungkin saat ini anak-anak lagi sedih, mau nangis. Kenapa? Dimarahi orang tua, dibully teman. Dan satu hal yang pasti yang membuat kita tidak aman saat ini, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, tidak tahu kapan berhenti, kapan habisnya. Kita tidak punya kebebasan seperti dulu, kita tidak bisa lagi berjalan-jalan bertemu teman-teman. Kalau mau keluar terbatas, kita harus menjaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Takut terinfeksi virus corona. Namun anak-anak, pelajaran hari ini kita akan belajar bahwa kita selalu berada dalam pemeliharaan Allah, selalu berada dalam perlindungan Allah dalam situasi yang tidak aman. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu marah. Karena Allah, Dia senantiasa melindungi kita karena kita adalah milik Dia. Langsung milik Allah, anak-anak milik Allah. Oleh karenanya Allah terus menjaga, melindungi miliknya. Anak-anak, hari ini kita mau belajar lewat seorang pemuda yang bernama Daud yang merasa tidak aman. Kenapa dia merasa tidak aman? Karena ada seseorang yang ingin mencelakai dia. Ada seseorang yang ingin membunuh dia. Seorang yang sangat berkuasa pada waktu itu. Siapa Daud? Daud anak dari seorang bapak yang bernama Isai. Daud seorang yang pandai bermain kecapi. Ia seringkali memainkan kecapinya untuk Raja Saul yang memerintah pada saat itu. Permainan kecapi yang menenangkan akan membuat Raja Saul tenang tatkala Saul berada dalam kesusahan. Itu yang Daud lakukan. Suatu hari, anak-anak, Daud melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar memainkan kecapi. Apa yang dia lakukan? Wow, dia ternyata mengalahkan seorang dari Filistin yang berbadan besar. Seorang raksasa yang ditakuti oleh bangsa Israel. Siapa dia? Ada yang tahu? Siapa yang dikalahkan oleh Daud? Seorang dari Mesir yang berbadan besar. Siapa? Iya, betul. Goliat. Pandai sekali, semua hebat ya. Goliat. Daud bisa melakukannya. Daud bisa mengalahkan Goliat. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tetapi Daud percaya kepada Allah. Daud percaya kepada kekuasaan dan kebesaran daripada Allah. Kemenangan Daud karena pertolongan dari Allah sendiri. Karena Daud percaya betul-betul kepada Allah. Allah tidak pernah berhenti melindungi Daud. Setiap kali Daud pergi berperang, dia selalu berhasil. Sehingga Raja Saul merasa bangga, Raja Saul merasa senang kepada Daud. Dan apa yang Saul lakukan sebagai seorang raja? Raja Saul
mengangkat Daud sebagai kepala prajurit. Wow, luar biasa anak-anak. Saul senang sekali, tetapi rasa senangnya tidak berlangsung lama. Awalnya Raja Saul merasa senang dengan kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh Daud. Tetapi rasa senangnya berubah menjadi iri hati. Mengapa Saul tiba-tiba merasa iri kepada Daud? Karena Daud sangat populer dan orang-orang berkata bahwa Daud lebih sukses daripada Saul. Kebencian mulai muncul dalam diri Saul. Karena kebencian itulah suatu hari roh jahat mengganggu Saul. Daud memainkan kecapi untuk menenangkan Raja Saul. Tetapi kali ini Raja Saul tidak menjadi tenang. Dia semakin emosi, kemudian dia mengambil tombaknya. Kemudian dia melemparkan kepada Daud. Hup! Si Daud langsung melompat menghindar dari tombak itu. Tuhan melindungi Daud. Anak-anak, setelah melihat hal itu, Saul merasa takut sekali kepada Daud. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan tidak lagi menyertai dia. Tetapi Tuhan menyertai Daud. Tuhan tidak menyertai lagi Saul. Bahkan dia tahu kalau Samuel sudah mengurapi Daud untuk menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Dia mulai berpikir dan berpikir bagaimana caranya untuk membunuh Daud. Bagaimana caranya untuk menyingkirkan Daud. Dia berpikir kemudian tercetuslah dalam pikirannya. Dia mengutus Daud ke medan pertempuran. Dengan satu harapan, Daud tewas di medan pertempuran itu. Tetapi anak-anak tahu, Daud memperoleh kemenangan. Dia bisa melakukan dengan baik. Sehingga tatkala dia pulang, orang-orang Israel menyambut dia, menghormati dia, semakin mengasihi Daud. Allah melindungi Daud. Saul menjadi semakin takut kepada Daud. Dia semakin takut, kemudian dia berpikir apa dan bagaimana saya harus membunuh Daud supaya dia tidak menggantikan saya. Tercetus pikiran, wow, saya akan menikahkan Daud dengan putri sulung saya yang bernama Merab. Tetapi ternyata Daud tidak menikah dengan Merab. Dia menikah dengan putri Saul yang lebih muda yang bernama Milkah. Karena memang dia mencintai Daud. Harapan daripada Saul untuk membunuh Daud dengan menikahkan dia dengan Merab tidak terlaksana. Karena memang Tuhan melindungi Daud. Raja Saul semakin iri. Ia memanggil putranya yang bernama Yonatan. Yang memanggil pegawai-pegawainya. Kemudian dia perintahkan, bunuh Daud. Bagaimana sikap Yonatan? Apakah dia mengikuti perintah ayahnya? Tidak, anak-anak. Yonatan tahu rencana daripada Saul. Dan Yonatan bersahabat karib dengan Daud. Oleh karena itu, dia tidak mengikuti perintah ayahnya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia memberitahu Daud kalau ayahnya rencana untuk membunuh dia. Kemudian Yonatan menyampaikan kepada Daud untuk menyingkir dari Raja Saul. Setelah Daud pergi, Yonatan kembali menemui ayahnya. Yonatan berkata kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah ingin membunuh Daud? Bukankah dia sudah melakukan hal-hal yang baik buat ayah? Tidak benar membunuh seorang yang tidak bersalah." Perkataan Yonatan menggugah hati ayahnya. Akhirnya Daud kembali lagi ke istana. Kebencian mulai muncul lagi dalam diri Saul.
dia melihat Daud semakin dia benci. Kemudian Daud berusaha memainkan kecapinya untuk menenangkan Raja Saul. Tetapi Raja Saul tidak menjadi tenang. Dia semakin benci. Kemudian dia kembali mengambil tombaknya dan melemparkan tombak itu kepada Daud dengan harapan Daud mati pada waktu itu juga. Tetapi apa yang terjadi? Daud dilindungi oleh Tuhan. Dia bisa menghindar dari tombak itu. Karena Tuhan beserta dengan dia. Raja Saul semakin takut. Dan dia mulai takut bagaimana caranya untuk bisa membunuh Daud. Dia kembali melakukan sesuatu yang ingin bagaimana supaya dia bisa membunuhnya. Tetapi anak-anak tidak bisa karena memang Tuhan punya rencana yang indah buat Daud. Daud menyadari bahwa benar-benar Saul ingin membunuhnya. Oleh karena itu, Saul meninggalkan istana dan dia lari ke Rama. Di sana dia bertemu dengan seorang yang bernama Samuel. Nabi Samuel yang telah mengurapi dia. Dia menceritakan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Raja Saul terhadap dia. Dia mengatakan bahwa Raja Saul ingin membunuh dia. Oleh karena itu, Raja atau Samuel berusaha melindungi dan menjaga Daud. Tapi Raja Saul tidak berhenti begitu saja. Raja Saul mengutus kembali suruhan-suruhannya untuk menangkap Daud di Ramah. Tetapi Tuhan melindungi Daud. Karena tidak berhasil, Raja Saul sendiri yang pergi ke sana. Raja Saul sendiri pergi ke Ramah untuk menangkap Daud. Tetapi itu pun tidak berhasil. Bagaimanapun caranya dia tidak bisa karena Allah terus menjaga, Allah terus melindungi Daud. Suatu ketika Daud ingin bertemu dengan Yonatan. Ia meninggalkan Ramah dan bertemu dengan Yonatan. Saat bertemu dengan Yonatan dia berkata, "Sahabatku, apa salahku? Mengapa ayahmu mencoba membunuhku? Aku hampir saja mati karena dia." Apa kata Yonatan? "Sahabatku, tak akan kubiarkan ayahku membunuh engkau." Anak-anak, Yonatan akhirnya bersepakat dengan Daud bagaimana mereka menjaga keselamatan daripada Daud sahabatnya. Akhirnya dia menyuruh Daud bersembunyi di padang dan Yonatan kembali ke ayahnya. Ketika pada bulan baru, pada waktu biasanya ada perjamuan, Daud duduk bersama-sama dengan raja. Daud tidak ada di tempat duduknya. Kemudian Saul bertanya kepada Yonatan, "Di mana Daud? Di mana Daud?" Yonatan berusaha menjelaskannya. Tetapi apa yang terjadi? Saul tidak senang. Saul semakin marah dan bahkan dia benci kepada Yonatan dan ingin membunuh Yonatan dengan tombaknya. Nah, anak-anak perhatikan. Saat itu Yonatan tahu persis kalau benar-benar ayahnya sudah tekad bulat untuk membunuh Daud. Akhirnya dengan marah dia lari, dia pergi menemui Daud di padang. Saat bertemu dengan Daud di padang, mereka berpelukan, mereka menangis. Kemudian apa? Mereka berjanji, bersumpah atas nama Tuhan untuk menjadi teman yang setia. Anak-anak, akhirnya mereka berpisah. Yonatan kembali ke kota, kembali ke istana, sedangkan Daud menjauh dari Saul. Namun Allah tetap menyertai Daud. Allah tetap melindungi Daud. Allah tetap menjaga Daud. Anak-anak, apa yang terjadi pada Daud selanjutnya?
Perhatikan di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 4. Apa yang terjadi? Saya akan bacakan untuk anak-anak sekalian. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Seperti yang Allah rencanakan, Daud menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Allah merencanakan sesuatu yang indah bagi Daud. Bahkan yang lebih istimewa lagi, Daud adalah nenek moyang Yesus, sang juru selamat kita. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 42 dikatakan, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat dahulu Daud tinggal. Luar biasa perlindungan dan pimpinan Tuhan kepada Daud. Daud mampu untuk mempercayai Allah karena dia tahu bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi dia dan Allah melindungi dia. Dia tetap percaya sekalipun dia berada di dalam kesulitan yang membuat tidak aman. Dia dikejar kemana-mana, tetapi dia sangat percaya kepada Allah. Dia percaya betul-betul Tuhan Allah ingin agar kalian juga anak-anak mempercayai dia sebagaimana yang Daud lakukan. Tidak peduli siapa dan apa yang kalian alami. Kalian merasa susah, kalian merasa sedih, merasa takut, marah karena keadaan yang membuat kalian seperti itu. Anak-anak, percayalah seperti Daud. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan melindungi, menjaga kalian. Oleh sebab itu, tatkala kalian berada di dalam kondisi, situasi yang tidak aman, sedih, susah, takut, marah, segera datang kepada Tuhan. Berdoa, minta kepada Tuhan, tolong supaya Tuhan melepaskan kalian dari ketakutan, dari kesedihan, dari ketidakamanan. Percaya, Tuhan pasti menolong. Tuhan Allah kita sudah melakukan hal yang besar bagi kita, bagi Lause, bagi anak-anak sekalian. Ia rela menyerahkan dirinya, mati di kayu salib untuk menanggung hukuman yang seharusnya Lause terima, yang seharusnya anak-anak terima. Karena yang berdosa adalah Lause, yang berdosa adalah anak-anak. Tetapi ia menanggungnya di atas kayu salib. Kalau Tuhan mampu melakukannya, maka anak-anak, Tuhan mampu melakukan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Hal yang besar Tuhan lakukan untuk kita. Di mana dia mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Maka hal-hal yang kecil, ketakutan, kesedihan, Tuhan mampu untuk menolong kita. Anak-anak, oleh sebab itu, tatkala kalian berada dalam kesedihan, berada dalam kesusahan, ketakutan, tidak aman, datang kepada dia. Seperti Mazmur 145 ayat 19 yang adalah ayat hafalan kita pada hari ini. Mengatakan demikian. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Anak-anak, Lause akan membantu kalian untuk menghafal ayat ini. Sehingga tatkala anak-anak berada dalam kesedihan, ketakutan, perasaan tidak aman, ingat firman Tuhan ini sehingga bisa datang kepada Tuhan berdoa. Dia mendengar kita. Lause akan membantu menghafal dengan menggunakan gerakan. Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan
teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Sekali lagi, coba ikuti gerakan Lause. Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengasihi kami. Dengan kasih-Mu yang besar, Engkau telah mati bagi kami. Karya-Mu yang besar membuktikan kepada kami bahwa Engkau mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami dan yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Oleh sebab itu tolonglah anak-anak-Mu untuk senantiasa saat berada di dalam kesedihan, ketakutan, karena situasi yang tidak aman, membuat mereka tertekan, biarlah mereka mau datang kepada Tuhan. Dan semakin mempercayai bahwa Allah melindungi, Allah menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penebus dosa kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Jangan lupa ayat hafalannya diingat, kemudian aktivitasnya dikerjakan dengan baik. Kalau mengalami kesulitan bisa menghubungi Lausenya. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Untuk respon firman Tuhan hari ini, kita akan naikkan satu pujian, ingat akan nama Yesus. Kita naikkan 2 kali ya adik-adik ya. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Satu kali lagi. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau naik, adik-adik bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian Bapa terima kasih. Bahasa Indonesia dan Mandarin. Kita ambil sikap berdoa ya adik-adik ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih,
Adik-adik semua, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan, terus menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, Lause Devi, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Nah, adik-adik di rumah ingat pesan Lause ya. Terus jaga kesehatan, lalu tetap semangat. Nah, kalau keluar rumah harus terapkan 3M Lause. Tahu Iya, nggak Lause. 3M? Tahu Lause, Apa aja? mencuci tangan, Memakai masker, terus lalu menjaga jarak. sampai jumpa ya adik-adik. Sampai minggu depan. Dadah. Dah.